tetap nggak apa-apa. Saya panggil nyonya, misalnya Bu Muncen nggak mau dipanggil Bu Muncen, tapi panggil saya nyonya ya. Saya kan panggil nyonya, nggak apa-apa. Enggak, saya nggak pernah. Misalnya. Terus saya juga pernah dimarahin karena saya terlambat untuk menjemput. Saya terlambat bukan karena saya yang terlambat. Orang yang jemput sebelumnya. Ya. Pas saya jemput salah satu opa, dia belum mandi. Kan nggak mungkin saya tinggal, Bu. Saya tunggu, saya bilang, Pak, opa, nggak usah mandi, cuci muka aja, ganti baju, pakai parfum lah. Udah wangi, aku bilang. Tapi kan tetap nunggu waktu. Akhirnya jemput salah satu oma terlambat kan? Wah, marah dia. Bagaimana nih supir gereja ini? Jemput kok terlambat. Dan dia ngomong juga ke yang lain, ke pengurus yang lain. Silang itu sama supir gereja ya. Kalau jemput itu jangan terlambat. Apakah saya sakit hati? Enggak. Karena kita tahu itu adalah melakukan firman Tuhan. Perhatikan janda-janda. Yes. Ada satu lagi, kita pulang waktu itu kebetulan ada anak Tuhan ngajak kita makan di restoran di Kuta. Kita makan di restoran ini. Nah, setelah pulang sampai di rumah, si oma bilang sama anaknya, kita tadi barang gak dikasih makan, lapar aku katanya. Saya ditelepon sama anaknya, benar Pak, nggak makan. Oh, maaf, saya bilang kita makannya di restoran, makannya banyak, kenyang semua. Aku bilang maaf. Tapi kalau memang sudah makan yang lupa kan, sudah makan, ya nggak apa-apa. Nah, saya bilang nggak apa-apa kalau di rumah, kasih aja beli makan, nggak apa-apa. Capek deh. Nah, iya kan? Nah, jadi itulah pelayanan dalam tubuh kita. Maka firman Tuhan bilang, perhatikanlah janda-janda dan anak yatim. Dan itu harus kita lakukan. Kita saling memperhatikan satu dengan yang lain. Dan kalau kita lakukan itu, kita bukan hanya menyenangkan yang kita layani, tapi kita menyenangkan Bapa di surga. Itulah yang paling penting. Ketika kita menyenangkan orang, tapi orang itu nggak merasa disenangkan, nggak apa-apa. Jangan kecewa, karena tujuan kita adalah menyenangkan Bapa di surga. Amin. Jadi apa yang disampaikan Bu Julina tadi mengenai perjalanan Pak Ijazah kurang lebih 4 tahun, itu luar biasa bagi saya. Nah, kita baca aja ayatnya dulu ya. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 16 yang bawa kita, Ibu Widya bisa baca? Jangan belum ketemu. 2 Korintus 4 ayat 16. Iya, Korintus. Ayo, Amin. sudah? 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Amin. Firman Tuhan bilang, sebab itu kami tidak tawar hati. Kita nggak perlu tawar hati. Tetapi pun meskipun manusia lahiriah kami, manusia lahir kita ini ya, ini badan kita, wajah kita ini manusia lahir kita, semakin merosot, berkurang kekuatannya, manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Dengan bertambahnya umur, pasti kekuatan kita berkurang. Ya nggak mengucap. Kalau waktu masih muda mungkin pasti bisa jalan jauh kemana gitu kan, masih kuat kerja kenapa lagi ibu menjadi orang yang sangat rajin. Bapak ibu kalau ke rumahnya bersih, rata, rapi, nggak bisa diam, pokoknya semuanya diatur sama dia. Ada kekuatannya. Tapi dengan bertambahnya usia, kata firman Tuhan, manusia lahir kita ini akan semakin merosot, semakin berkurang. Tapi itu jangan membuat kita berkeluh kesah. Oh iya. Kenapa? Karena manusia batiniah kita akan dibaharui dari sehari ke sehari, berpanjang sampai 90 lebih. Jalanin aja bersama Tuhan. Kalau Tuhan kasih, Tuhan yang kasih kekuatan. 90 ya, 12 tahun lagi. Nggak ingin. Nggak ingin. Ibu nggak ingin, nggak apa-apa. Tapi kalau Tuhan mau, ibu nggak bisa nolak.
bukan keinginan kita. Saya ingin Hidup kita ini adalah keinginan Tuhan. Ya misalnya tadi Pak Ijazah cuma 63 tahun. Kita bisa kecewa sama Tuhan. Tuhan, kenapa Pak Ijazah cuma 63 tahun? Kami butuh dia, Tuhan. Golden Eagle butuh dia untuk menyampaikan firman Tuhan. Sampai kemarin ada jemaat bilang gini, saya paling suka kalau Pak Ijazah khotbah nggak pernah bicara duit, selalu bicara kebenaran. Banyak orang senang. Bapak Ibu kalau datang waktu kita ibadah penghiburan itu 4 hari, satu-satunya anak Tuhan yang 4 hari ibadah penghiburannya itu cuma Pak Ijazah. Maksud saya cuma dia, kenapa? Dia datang banyak banget sampai nggak ada tempat duduk di luar. Saya kan lihat dan lihat karangan bunganya, ucapan belasungkawanya penuh. Kenapa bisa begitu? Karena kebaikan. Seperti tadi Emil bilang, kalau Pak Ijazah itu datang, saya disalamin semua. Benar apa yang Emil bilang, semua disalami dan senyum. Jadi selama tadi Bu Yulina bilang 4 tahun perjuangan ini, saya kan sering ketemu, kadang saya kesini atau kita ketemu di gereja, kadang kita diajak makan, nggak pernah berkeluh kesah Bapak Ibu, selalu ketawa-ketawa. Kenapa bisa begitu? Karena manusia batiniahnya itu selalu dibaharui oleh Tuhan. Kita pun harus gitu, ya. Berapapun umur yang Tuhan kasih, syukuri. Tuhan yang akan menolong kita. Nah, kalau misalnya kita ada kelemahan, kaki kita mungkin mulai sakit, ada yang mungkin asam urat, asam lambung lah, darah tinggi, diabetes, macam-macam, ya kan? Tapi Tuhan kasih kekuatan. Makanya tadi saya bilang, jarang saya lihat ibu-ibu umur 80 lebih masih nyetir mobil. Saya aja sekarang udah kalau diajak, misalnya ada orang minta kirim barang jauh gitu, udah malas saya nyetir. Ya jangan mobil masih pakai ini. Nah, Yang keren-keren. itu. masih semangat hidup. Jadi itulah firman Tuhan itu digenapi dalam hidup. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, jangan pernah cemas dalam hidup kita, sekalipun misalnya tubuh kita itu mengalami penurunan. Seperti tadi firman Tuhan bilang merosot. Percayalah, manusia batiniah kita itu yang diperkuat sama Tuhan, dan itu yang menopang kita tetap berjalan bersama. Makanya kita perlu Golden Eagle ini saling menguatkan satu dengan yang lain. Di sini kita dibaharui pengalamannya ibu-ibu yang lain, saling melengkapi, kita semua saling mendoakan. Itu yang membuat kita semakin kuat. Ya, jadi jangan pernah takut, jangan pernah mengeluh. Pak Ijazah ketemu sama saya nggak pernah mengeluh dia. Selalu kita ketawa-ketawa, apalagi kita cerita, apalagi kita sama-sama dari Sumatera gitu kan. Kita cerita kampung itu, kita senang-senang. Jadi itu yang perlu buat kita semua. Makanya firman Tuhan bilang apa? Hati yang gembira Adalah obat. Semangat yang patah Mengeringkan tulang. mengeringkan tulang, tulangnya kering. Mau tulangnya kering. Jadi tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Jadi misalnya nih, loh Pak, saya ini sudah sakit sekian lama kok nggak sembuh-sembuh. Saya sudah doa. Kalau belum sembuh, bukan berarti Tuhan tidak sayang. Ya, saya ingatkan nih. Kalau Bapak Ibu punya tadi misalnya Bu Widya katanya saraf JT masih dalam perawatan apa, bukan berarti Tuhan tidak sayang. Kita ambil contoh Rasul Paulus, ya. Coba kita baca 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 9. Ayo, yang dapat bisa baca. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 9. Dan supaya aku jangan meninggalkan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengecoh aku supaya aku jangan meninggalkan diri.
Terus. Sebentar. Tentang hal itu, 2 Korintus. aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya urusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia-Ku kepadamu dan bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku ke atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Amin. Ya, jadi Paulus mengalami yang namanya gocokan iblis. Di sini nggak ditulis apa penyakitnya Rasul Paulus. Tapi ada beberapa hamba Tuhan mengatakan itu seperti epilepsi gitu. Karena dulu pernah mengalami karam kapal, penganiayaan apa semua. Jadi kadang-kadang Rasul Paulus itu seperti nggak sadar gitu. Nah itu yang menggocok dia. Dan dia berdoa sama Tuhan. Ya, tadi kan dibilang berdoa 3 kali dia berdoa. Apakah Tuhan sembuhkan? Saya tanya Bapak, tadi apakah disembuhkan sama Tuhan? Apa yang Tuhan bilang? Cukuplah kasih karunia. Cukuplah kasih Kasih karunia karunia-Ku bagimu, justru dalam dalam kelemahanmu kuasaku jadi jadi sempurna. sempurna. Jadi kalau sampai hari ini kita masih ada kelemahan tubuh, belum sembuh, bukan berarti Tuhan tidak sayang. Tuhan izinkan itu supaya Tuhan menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita, dan kita bisa mengatakan justru dalam kelemahan kuasa Tuhan makin sembuh. Amin. Aku kuat sampai hari ini bukan karena kehebatanku, tapi karena kuasa Tuhan yang ada di dalam. Yes. Luar biasa Rasul Paulus ini. Kalau enggak, sebenarnya Rasul Paulus bisa kecewa kalau secara manusia. Kenapa? Rasul Paulus ini Bapak Ibu, kuasanya luar biasa. Coba kita baca ya. Kisah Para Rasul 19 ayat 11 sampai 12. Kita lihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja melalui Rasul Paulus. Kisah Rasul 19 ayat 11 sampai 12. Ayo Orpa, baca. 11 sampai 12. Oleh Paulus telah mengatakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa satu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyap penyakit mereka dan keluarlah roh jahat. Luar biasa kan? Tuhan pakai Rasul Paulus. Kuasa Tuhan menyertai dia. Bekas sapu tangannya, bekas kain yang dia pakai ditempelkan sama orang sakit sembuh. Tapi dia nggak sembuh. Bisa nggak dia kecewa sama Tuhan? Bisa. Tapi dia nggak kecewa. Apa yang Rasul Paulus katakan? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Kita pun harus mengatakan itu. Sekalipun kita masih ada kelemahan, masih ada sakit yang belum sembuh, jangan kita kecewa sama Tuhan. Kita harus mengatakan, Tuhan terima kasih. Apapun masalah dalam hidupku, aku akan lewati. Bukan karena kekuatanku, tapi karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Amin. Sehingga kita semua menjadi golden eagle yang kemenangan. Amin. Setuju? Setuju.